Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya kami dapat menyelesaikan video pembelajaran ini dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga di sini yang paling kami hormati yaitu Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan tentang organisasi atau desain kurikulum, yang mana kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Puspita Sari dengan NIM 2211003351. Kemudian ada teman saya Musdalifah dengan NIM 2211003306 dan ada Anasana Putri dengan NIM 2211003300. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, di sini langsung aja kami akan menjelaskan dan selamat menyaksikan. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi merupakan sekelompok atau satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu menjadi kesepakatan bersama. Kurikulum merupakan panduan yang menjadi pedoman untuk seluruh aktivitas di dunia pendidikan di semua satuan pendidikan. Organisasi kurikulum merupakan sekelompok pola yang mengatur desain kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan ajaran secara efektif. Apa itu dimensi kurikulum? Kurikulum terbagi dalam 3 dimensi. Yang pertama, kurikulum substansi, yaitu kurikulum yang dirancang sebagai rencana proses belajar mengajar bagi peserta didik. Kedua, kurikulum sistem, yaitu kurikulum yang ada di sekolah, pendidikan, dan masyarakat yang bisa menyusun, memberi nilai, dan memperbaiki nilai. Ketiga, kurikulum bidang studi, yaitu hasil yang dikaji oleh ahli pendidikan dan pengajar. Dapat dilihat pula kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau konsep. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. B. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat terlihat, mudah dibaca, dan dianalisis. C. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. D. Kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil dari belajar. Pernyataan ini perlu dipahami sejak awal karena banyak orang tahu bahwa hasil belajar merupakan bagian dari kurikulum, tetapi kurikulum bukan hanya hasil belajar. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu Spirited Subject Curriculum atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi, bergantung pada tingkat atau jenis sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu Correlated Curriculum atau kurikulum gabungan. Adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, Bird-Field Curriculum. Organisasi kurikulum yang terdiri atas 3 pendekatan, yaitu pendekatan struktural,
pendekatan fungsional, dan pendekatan daerah. Pendekatan struktural, pendekatan yang bertitik tolak dari struktur tertentu suatu disiplin ilmu. Pendekatan fungsional bertitik tolak ukur suatu masalah tertentu di masyarakat atau lingkungan sekolah. Kemudian pendekatan daerah bertitik tolak ukur dari pemilihan suatu daerah tertentu sebagai materi pokok yang akan dipelajari. Yang terakhir atau yang keempat yaitu integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Dalam integrate kurikulum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran, diharapkan dapat terbentuknya kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok 5, lebih kurangnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.